Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala aidan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sidang Jumat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan insyaallah sholat Jumat sebagaimana difirmankan Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, hendaklah kamu tinggalkan niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah aktivitas harian untuk mengingat Allah yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia dan dengan bersyukur menghargai pemberian Allah yang diberikan kepada kita, insya Allah akan Allah memberikan keberkahan dalam sisa hidup kita. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tema topik yang berjudul Anak adalah sebuah amanat. Di samping amanat, anak adalah juga sebuah ujian, dan itu disampaikan Rasulullah lewat Al-Quran, di mana ayat-ayatnya menerangkan yang berhubungan dengan anak itu adalah banyak sekali. Oleh karena itu maka marilah kita berselancar menelusuri firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk menyikapi kalau kita punya anak. Tema ini saya ambil karena beberapa hari ini, sepekan yang lalu mungkin, putra seorang gubernur hilang di Swiss karena di sungai ya. Dan itu suatu cobaan yang berat bagi orang tua. Orang tua semua mesti mengalami sesuatu kalau kehilangan anaknya. Apalagi seorang ibu yang melahirkan buah hatinya. Tentu sangat sedih sekali kehilangan anak tercinta. Jadi tidak terbayang rasanya bila kita pun mengalami hal yang sama. Sebab apa? Anak dan pasangan kita, istri, suami adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Maka di dalam surah 42 ayat 49 Allah juga berfirman,
lillahi mulkus samawati wal ardi yahluku ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberi anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi keluarga, suami, istri, anak itu adalah untuk menemani kita di kehidupan sekarang ini. Melalui mereka lah kita dapat merasakan kasih sayangnya kepada kita. Di dalam diri mereka ada percikan cahaya Allah yang selalu terhubung dengan kita dimanapun kita berada. Anak yang sudah almarhum atau hilang hanya berubah wujud saja. Ia selalu ada bersama kita, di sekitar kita, hanya saja dalam dimensi yang berbeda. Sebab apa? Roh dan jiwa itu adalah energi, sebuah energi, dan energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang, namun bisa berubah wujud. Karena energi di alam semesta ini bersifat kekal, artinya energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah. Dan energi itu, satu energi lainnya itu ada kekekalan namun bisa dirubah. Energinya tidak akan hilang. Dan energi yang berbentuk jiwa dan roh menunggu untuk mendapatkan kendaraan atau wadah atau casing yang lebih baru dan dibangkitkan kembali guna menuntaskan tugasnya yang belum selesai atau melanjutkan perjalanan jiwanya di kehidupan yang berikutnya. Jadi, kematian adalah awal juga dari kehidupan. Maka sering saya sampaikan, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Yang sering saya ilustrasikan adalah sebuah titik lingkaran, dari titik awal kembali ke titik akhir. Disitulah tidak kelihatan mana yang awal dan mana yang akhir. Dan anak itu adalah suatu ujian, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat 63 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah mereka yang rugi. Korelasi ayat ini juga di dalam surat 64, surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah balasan yang besar. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh Allah telah dicontohkan beberapa hal yang berhubungan dengan anak, karena anak ini adalah ujian. Ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Untuk mengerjakan kita harus tahu materi. Dan Allah sudah memberikan amsal-amsal, permisalan-permisalan, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang berbentuk metafora. Kalau bahasa Jawanya itu sanepo. Di situ kita bisa mengambil pelajaran, karena ayat itu adalah suatu pelajaran. Oleh karena itu, kalau ada kejadian di mana orang tua kehilangan anaknya, di sini suatu ujian. Karena tadi disebutkan bahwa anak adalah ujian, termasuk harta kita, semua ujian. Dan sebetulnya sudah disebutkan bahwa hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa, termasuk anak kita ini bukan anak kita. Secara hakikat, secara kulit, secara syariat memang anak kita. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Maka kita tidak boleh mengaku-ngaku
dengan sesungguhnya. Karena apa? Kalau kita mengaku-ngaku dengan sesungguhnya, nanti kita akan diperingatkan oleh Allah dengan peringatan yang lebih dahsyat. Maka sering saya sampaikan, jangan sampai yang namanya anak dan harta itu ada kemelekatan. Anak dan harta sebagai ujian, ya sepantasnya lah kita mencintai secara profesional. Maka diingatkan tadi, jangan sampai kita mencintai harta dan anak itu sampai lupa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah adalah ingat Allah, ingat hukum Allah, dan ingat ciptaan Allah. Selama kita ingat Allah, kita ingat ciptaan Allah, ingat semesta ini, dan diri kita ini juga bagian dari semesta, maka dalam surat Al-Fusilat, ya, surat Fusilat ayat 53, bahwa Allah sudah membentangkan ayat-ayatnya di semesta ini, di setiap afaq, di setiap cakrawala, dan juga pada diri kita masing-masing. Nah, kalau anak sebagai ujian, anak sebagai cobaan, disitulah kita harus mengerti. Jangan sampai kita mencintai melebihi kita kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 189 dan 190, di situ disebutkan, diceritakan oleh Allah bahwa ayat 199-nya ada suami istri yang istrinya mengandung. Dia berjanji, ya Allah, kalau anak saya nanti soleh, saya akan bertakwa, saya akan berinfak, saya akan sedekah dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ayat 190-nya, setelah anak itu menjadi besar, justru orang tuanya mengagung-agungkan anaknya, mengkultuskan anaknya, sehingga Allah disurakakan, Allah diserikatkan. Dia berserikat dengan anaknya melebihi dengan Allah, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan manfaat dari anak itu, malah dia akan rugi, baik kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, pelajaran dari hilangnya seorang anak dari seorang gubernur, di mana itu menjadi pelajaran kita, dan fakta kejadian itu juga ayat. Ayat itu adalah tanda. Ayat yang tersirat Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat, sedangkan ayat yang tersirat terbentang di sekitar kita, termasuk kejadian alam semesta, kejadian alam, kejadian orang, semuanya itu adalah ayat atau tanda. Dan namanya ayat atau tanda itu bisa dipelajari, bisa dianalisa, bisa diambil manfaatnya, dan ada pesan. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kepada diri kita harus bisa mengambil dua hal. Yang satu adalah kita bisa mengambil pelajaran. Yang kedua, ada pesan, apa ini saya kok kedapatan seperti ini. Boleh jadi kita masa lampaunya terlalu kurang baik, sehingga Allah memberikan pesan atau pelajaran kepada kita ini supaya kita lebih baik lagi. Dan kecintaan Allah kadang itu apa yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai biasanya yang berhubungan dengan pikiran dan fisik. Tapi sebenarnya sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah makanan jiwa, jika baik untuk jiwanya. Maka pernah kejadian keluarganya ada yang meninggal, beberapa hari lagi dia ke masjid ikut pengajian, tapi beberapa hal lain lagi, ada seorang driver nabrak orang meninggal, diperingatkan ke masjid pengajian, besok lagi sudah aman, tidak ke masjid, tidak pengajian. Akhirnya apa? Sering terjadi yang demikian, itu dia tidak mengambil pelajaran. Maka akal kita harus berfungsi, karena yang membedakan manusia dan hewan adalah akalnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, siapa yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, adalah kal an'am, sebagai binatang ternak. Kenapa Allah tidak menyebutkan binatang liar? Kalau binatang liar itu cari makan sendiri, dia mandiri. Tapi kalau binatang ternak, tidak diberi makan, tidak diopeni, dia kelaparan. Maka binatang ternak ini sebenarnya lebih jelek daripada binatang liar kalau menurut firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu. Oleh karena itu, marilah kita berpikir, kalau kita ada keluarga yang kehilangan,
ya kita harus tabah, sabar, dan semua itu karena Allah menguji kita. Dan semuanya kita nanti akan menghadap Allah. Tidak ada satupun yang kita tinggal di sini, kita akan melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu maka marilah sisa kita hidup ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita bersabar dalam musibah, kita bersyukur kapanpun, dan kita bersyukur selalu apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa qolana wa iyyakum bisumratihi ibadihi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.